Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuaribatul Mola dan rekan saya Safinatun Najah dan Nuarda Thoyibah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis kurva elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan ialah apabila ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu naik. Pada umumnya jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Jadi, harga adalah salah satu dari 5 penentu permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan, barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki elastisitas permintaan. Sedangkan elastisitas penawaran ialah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat tergantung kepada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, inovasi teknologi. Apabila barang-barang produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Selanjutnya, untuk macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah inelastis sempurna atau permintaan sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Yang kedua adalah inelastis. Permintaan ini elastis terjadi jika perubahan harga barang berpengaruh pada perubahan permintaan. Artinya, perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Yang ketiga adalah elastis uniter, yang mana permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Yang keempat, elastis, di mana permintaan ini terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Yang terakhir adalah perubahan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu Q dan atau X. Begitu pula dengan macam-macam elastisitas penawaran. Macam-macam elastisitas penawaran juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, inelastis sempurna. Yang kedua, inelastis. Yang ketiga, elastis uniter. Yang keempat, elastis. Dan yang kelima, elastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran itu ada 4. Yang pertama adalah komoditas, yang kedua adalah barang pengganti, yang ketiga adalah dengan penggunaan berbeda, yang keempat adalah pendapatan konsumen. Yang pertama adalah komoditas. Komoditas harga dari permintaan bervariasi sesuai dengan sifat komodisi tersebut. Biasanya elastisitas harga permintaan barang-barang kebutuhan seperti garam, gula, dan lain-lain kurang dari 1. Pasalnya, setiap perubahan harga komoditas tersebut tidak mempengaruhi permintaan karena konsumen akan membeli komoditas tersebut terlepas dari perubahan harga. Yang kedua, barang pengganti. Komoditas yang memiliki barang substitusi tersedia di pasar dengan harga yang wajar memiliki permintaan yang elastis. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Rumus elastisitas permintaan. Secara definisi, elastisitas permintaan mengacu pada penentuan perubahan kuantitas permintaan dari barang atau jasa tertentu ketika harga barang atau jasa tersebut berubah dengan persentase tertentu. Pada umumnya, hal ini disebut sebagai elastisitas harga permintaan karena harga barang atau jasa adalah faktor ekonomi yang paling umum digunakan untuk mengukurnya.
Barang elastis diartikan sebagai barang di mana perubahan harga menyebabkan perubahan signifikan. Elastisitas permintaan biasanya disebut dengan elastisitas harga permintaan karena harga barang atau jasa adalah faktor ekonomi yang paling umum digunakan untuk mengukurnya. Elastisitas pendapatan dari permintaan juga dikenal dengan efek pendapatan. Tingkat pendapatan suatu populasi dapat mempengaruhi elastisitas permintaan barang dan jasa. Kesimpulannya, yang diperoleh dari perhitungan elastisitas adalah bernilai negatif. Kenapa? Karena harga dan jumlah barang yang diminta biasanya berbanding terbalik atau mengalami arah yang berbalikan. Hasilnya, penurunan harga akan menaikkan permintaan atau kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Jika biasanya tanda negatif diabaikan dalam menghitungkan koefisien elastisitas. Rumus elastisitas penawaran. Penghitungan elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi perubahan harga barang dikali harga barang awal dibagi jumlah barang awal. Kurva permintaan dengan elastisitas silang. Elastisitas silang permintaan adalah ukuran dari respon permintaan barang ketika harga barang terkait berubah. Cara menghitung elastisitas silang dari fungsi permintaan. Elastisitas harga silang permintaan sama dengan berapa persen perubahan jumlah permintaan barang X persen perubahan harga barang Y. Klasifikasi barang berdasarkan elastisitas permintaan harga silang. Berdasarkan nilai elastisitas harga silang, pada ekonom membagi barang terkait menjadi dua, yaitu barang substitusi elastisitas lebih dari 0. Saya Safinatul Najah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja elastisitas permintaan, di mana hukum permintaan memandu hubungan antara harga dan kuantitas yang dibeli. Ini menyatakan bahwa kuantitas yang dibeli memiliki hubungan terbalik dengan harga. Saat harga naik, orang membeli lebih sedikit. Elastisitas permintaan memberitahu Anda seberapa banyak jumlah yang dibeli berkurang saat harga naik. Jika suatu barang atau jasa memiliki permintaan elastis, artinya konsumen akan banyak melakukan perbandingan belanja. Mereka melakukan ini ketika mereka tidak putus asa untuk memilikinya atau mereka tidak membutuhkannya setiap hari. Mereka juga akan membandingkan toko ketika ada banyak pilihan serupa lainnya. Selanjutnya tentang sifat koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Ada 5 sifat koefisien elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama, permintaan atau penawaran bersifat elastis. Yang kedua, permintaan atau penawaran bersifat inelastis. Yang ketiga, permintaan atau penawaran bersifat unitari atau uniter. Yang keempat, permintaan atau penawaran bersifat elastis